sini saya akan memaparkan hasil laporan praktikum IPT yang telah saya buat. Ilmu pemulihan ternak merupakan ilmu yang mempelajari cara peningkatan produktivitas dan populasi ternak melalui perbaikan mutu genetik ternak. Beberapa cara pemulihan ternak yang dapat dilakukan yaitu dengan metode heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Heritabilitas merupakan parameter genetik untuk mengukur keragaman total fenotipik yang disebabkan oleh keragaman genetik adiktif. Heritabilitas memiliki nilai berkisar 0 sampai 1. Korelasi genetik merupakan hubungan antara satu sifat dengan sifat yang lain secara genetik. Nilai dari korelasi genetik ini berkisar antara positif 1 sampai dengan negatif 1. Repeatabilitas merupakan parameter genetik untuk mengukur performance ternak dari produksi pertama dengan produksi selanjutnya. Nilai dari repeatabilitas yaitu 0 sampai 1. Repeatabilitas terdapat dua metode perhitungan yaitu metode repeatabilitas antar kelas dan metode repeatabilitas dalam kelas. Adapun tujuan dari praktikum ilmu pemeliharaan ternak yaitu untuk mengetahui heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas serta dapat menghitung nilai dari heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Kemudian, manfaat dari praktikum ilmu pemeliharaan ternak yaitu dapat lebih memahami tentang heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Dapat mengetahui hitungan dan kegunaan dari heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Berikut merupakan data bobot badan dan panjang badan dari sapi simbal atau simental Bali yang berumur 1,5 sampai 2 tahun yang digunakan dalam laporan praktikum ini. Yang pertama, terdapat pendugaan nilai heritabilitas bobot badan 1. Berikut merupakan tabel yang digunakan pada pendugaan nilai heritabilitas. Berikut merupakan perhitungannya. Yang pertama, faktor koreksi atau FK. FK dapat dihitung dengan menggunakan rumus Y kuadrat per N titik. Hasil yang didapatkan yaitu 443367,6198. Kemudian jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS. Rumus yang dapat digunakan yaitu sigma I YI titik kuadrat per NI min FK yang dihasilkan yaitu 982,1168. Kemudian terdapat jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW dapat dihitung dengan menggunakan rumus sigma I sigma K Y kuadrat IK min sigma I YI titik kuadrat per NI yang dihasilkan yaitu 9991,905. Kemudian dilanjutkan dengan menghitung derajat bebas antar pejantan atau DBS yang dapat dihitung dengan menggunakan rumus S-1 yaitu dihasilkan 3. Kemudian derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW dapat dihitung dengan rumus N-S yang dihasilkan 16. Kemudian kuadrat tengah antar pejantan atau KTS dapat dihitung dengan menggunakan rumus JKS per DBS yaitu dihasilkan 327,3723. Kemudian terdapat kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW dapat dihitung dengan menggunakan rumus JKW per DBW yaitu dengan hasil 624,494. Kemudian kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau KTHW dapat dihitung dengan menggunakan rumus ragam W atau sama dengan KTW sama dengan 624,494. Kemudian kuadrat tengah harapan antar pejantan atau KTHS dapat dihitung dengan menggunakan rumus ragam S yaitu KTS min KTW per K yang dihasilkan yaitu negatif 59,4244. Kemudian dihitung heritabilitas bobot badan 1 yaitu dengan rumus 4 ragam S per ragam S ditambah ragam W yang dihasilkan yaitu negatif 0,42065. Berikut merupakan daftar sidik ragam heritabilitas bobot badan 1.
Cara perhitungan dan rumus untuk menghitung heritabilitas bobot badan 2, heritabilitas panjang badan 1, dan heritabilitas panjang badan 2 sama dengan cara mencari heritabilitas bobot badan 1. Sehingga didapatkan heritabilitas bobot badan 2 yaitu negatif 0,4118, heritabilitas panjang badan 1 yaitu negatif 0,25764, kemudian heritabilitas panjang badan 2 yaitu negatif 0,82385. Nilai heritabilitas yang didapatkan tidak sesuai dengan standar karena nilai heritabilitas yaitu 0 sampai dengan 1. Faktor yang mempengaruhi heritabilitas yaitu faktor lingkungan dan faktor genetik. Kemudian dilakukan pendugaan nilai korelasi genetik bobot badan dan panjang badan 1. Berikut merupakan tabel yang digunakan dalam perhitungan pendugaan nilai korelasi genetik. Perhitungan korelasi genetik dapat dimulai dari menghitung faktor koreksi atau FK yang dapat dihitung dengan menggunakan rumus X dikali Y per N. Hasil yang didapatkan yaitu 291.420,398. Kemudian jumlah hasil kali antar pejantan atau JHKS dapat dihitung dengan menggunakan rumus sigma I X I kali Y I dibagi NI dikurangi FK. Yang didapatkan hasil yaitu 36678,13. Kemudian jumlah hasil kali antar anak dalam pejantan atau JHKW dapat dihitung dengan menggunakan rumus sigma I sigma K XIK YIK dikurangi sigma I XI kali YI per NI. Yang hasil yang didapatkan yaitu negatif 34086,3. Kemudian derajat bebas antar pejantan atau DBS dapat dihitung dengan menggunakan rumus S-1. Hasil yang didapatkan yaitu 3. Kemudian derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW dapat dihitung dengan menggunakan rumus N dikurangi S, yaitu hasil yang didapatkan 16. Kemudian hasil kali rata-rata antar pejantan atau HKRS dapat dihitung dengan menggunakan rumus JHKS dibagi DBS. Hasil yang didapatkan yaitu 12226,04189. Kemudian hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan atau HKRW dapat dihitung dengan menggunakan rumus JHKW dibagi dengan DBW. Hasil yang didapatkan yaitu negatif 2130,392458. Kemudian hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam pejantan atau KOV dapat dihitung dengan menggunakan rumus HKRW. Hasil yang didapatkan yaitu negatif 2130,39. Kemudian hasil kali rata-rata harapan antar pejantan atau KOV-S dapat dihitung dengan menggunakan rumus ragam S atau HKRS dikurangi HKRW dibagi K. Hasil yang didapatkan yaitu 2871,28687. Kemudian menghitung korelasi genetik atau RG dapat dihitung dengan menggunakan rumus 4 KOV-S dibagi akar dari 4 ragam SX dikali 4 ragam SY. Hasil yang didapatkan yaitu 0,949153. Berikut merupakan tabel daftar sidik ragam korelasi genetik bobot badan dan panjang badan 1. Cara perhitungan dan rumus yang digunakan untuk menghitung korelasi genetik panjang badan 2 dengan bobot badan 2 sama dengan menghitung korelasi genetik bobot badan 1 dengan panjang badan 1, sehingga dihasilkan korelasi genetik yaitu negatif 0,87838. Nilai korelasi genetik yang didapatkan sesuai dengan standar korelasi genetik yaitu negatif 1 sampai dengan 1. Kemudian nilai tersebut termasuk korelasi genetik tinggi dan sangat rendah. Faktor yang mempengaruhi korelasi genetik yaitu gen pleientropi dan gen berangkai. Pendugaan nilai repeatabilitas antar kelas bobot badan. Berikut merupakan tabel yang digunakan
dalam pendugaan nilai repeatabilitas antar kelas. Berikut merupakan rumus yang digunakan dalam perhitungan nilai repeatabilitas antar kelas, yaitu R sama dengan sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Z per N dibagi akar dari sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan per N dikali sigma Z kuadrat dikurangi sigma Z dikuadratkan per N. Hasil yang didapatkan yaitu 0,900327. Cara perhitungan dan rumus yang digunakan dalam pendugaan nilai repeatabilitas antar kelas panjang badan sama dengan rumus yang digunakan dalam pendugaan nilai repeatabilitas antar kelas bobot badan. Hasil yang didapatkan yaitu 0,734698. Pendugaan nilai repeatabilitas dalam kelas bobot badan. Berikut merupakan tabel yang digunakan dalam pendugaan nilai repeatabilitas. Perhitungan pendugaan nilai repeatabilitas dalam kelas dapat dimulai dengan menghitung faktor koreksi atau FK. Rumus yang digunakan yaitu Y kuadrat per M titik, hasil yang didapatkan yaitu 1806384. Kemudian jumlah kuadrat antar individu atau JKB. Rumus yang digunakan yaitu sigma I Y titik kuadrat dibagi MI dikurangi FK. Hasil yang didapatkan yaitu negatif 886975. Kemudian jumlah kuadrat pengukuran dalam individu atau JKW. Rumus yang digunakan yaitu sigma I sigma K Y kuadrat IJ dikurangi sigma I Y titik kuadrat per MI. Hasil yang didapatkan yaitu 1218,66. Kemudian derajat bebas antar individu atau DBB dapat dihitung dengan menggunakan rumus N-1. Hasil yang didapatkan yaitu 19. Kemudian derajat bebas pengukuran dalam individu atau DBW, rumus yang dapat digunakan yaitu N dikali MI dikurangi 1, hasil yang didapatkan yaitu 20. Kemudian kuadrat tengah antar individu atau KTB, rumus yang dapat digunakan yaitu JKB per DBB, hasil yang didapatkan yaitu negatif 46682,9. Kemudian kuadrat tengah pengukuran dalam individu atau KTW, rumus yang dapat digunakan yaitu JKW dibagi DBW, hasil yang didapatkan yaitu 0,93302. Kemudian kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu atau ragam W dapat dihitung dengan menggunakan rumus KTW dengan hasil 60,93302. Kemudian kuadrat tengah harapan antar individu atau ragam B dapat dihitung dengan menggunakan rumus KTB dikurangi KTW dibagi K dengan hasil yaitu negatif 23371,9. Kemudian terakhir menghitung repeatabilitas yaitu dengan rumus R sama dengan ragam B dibagi ragam B ditambah ragam W. Hasil yang didapatkan yaitu 1,00261,392. Kemudian terdapat daftar sidik ragam. Berikut merupakan tabel daftar sidik ragam repeatabilitas dalam kelas bobot badan. Cara perhitungan dan rumus untuk menghitung pendugaan nilai repeatabilitas dalam kelas panjang badan sama dengan yang digunakan untuk menghitung pendugaan nilai repeatabilitas dalam kelas bobot badan, sehingga repeatabilitas dalam kelasnya yaitu 1,0008700014. Nilai repeatabilitas yang didapatkan sudah sesuai dengan standar karena nilai dari repeatabilitas yaitu 0 sampai dengan 1. Apabila nilainya mendekati 1, maka ternak tersebut menunjukkan bahwa akan mengulangi catatan produksi saat ini.